Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham di sektor energi. Sebelumnya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini naik 2,7% ke harga 186. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi Bumi untuk hari ini tanggal 27 November. Ada yang akumulasi ya, diakumulasi oleh AK-nya ini AK asing. Ya, diakumulasi oleh AK asing net P 76,8 M. Ya, dan untuk AK asing ini cenderung akumulasi ya, sepertinya karena valuasinya itu 85,5 M dan net P 76,8. Ya, jadi untuk AK asing cenderung akumulasi. Yang jualan untuk hari ini di saham Bumi ada YP, BK, CCMG ya. MG hari ini sebagian taking profit, cuman nggak banyak-banyak banget, 8,2 M aja. Jadi kemungkinan untuk MG masih punya posisi di saham Bumi ya. Dan untuk yang jadi market maker utama hari ini di saham Bumi adalah MG ya. Kemungkinan yang berkontribusi dalam naiknya saham Bumi hari ini ada MG dan AK ya. Jadi seperti itu. Kalau kita cek dari tanggal 18 dari Jumat kemarin di saham Bumi, AK-nya udah net base 125 ya. Jadi untuk AK itu cenderung akumulasi di saham Bumi. Kemudian MG masih punya posisi 47,9 M ya. Average-nya di 180 181, berarti posisi AK dan MG kalau dari kemarin Jumat posisinya sedang floating profit 56 poin ya. Di area sini average-nya 180 181. Oke, itu untuk saham Bumi. Kemungkinan untuk besok sih ya masih ada kemungkinan naik ya untuk saham Bumi. Tapi kalau udah di tengah seperti ini ya nanggung sebenarnya ya. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau naik ya target resistennya di area sini 194 ya untuk target resistennya, dan untuk support Bumi masih support kuatnya sih masih di 168. Tapi untuk besok perhatikan level ini, selama saham Bumi itu masih nggak bisa breakdown di bawah 179, ada kemungkinan kalau nggak naik ya paling konsolidasi. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini naik ya, naik 2,7% ke harga 3.690. Dan untuk saham Adaro itu tadi sempat nyentuh resisten, sempat nyentuh 3.710 ya untuk saham Adaro tadi, tapi gagal breakout. Kira-kira besok apakah bisa breakout atau enggak? Coba kita cek untuk transaksi Adaro hari ini. Hari ini Adaro tanggal 21 November secara keseluruhan ada yang akumulasi ya. Ini diakumulasi oleh CS, AK, dan CC. Untuk CS-nya ini yang cenderung akumulasi, valuasinya 29,8 M dan net B29,2 M. AK net B22 M, CC net B12,2 M. Yang jualan hari ini di saham Adaro ada YU dan BK ya. Dan untuk asingnya sendiri di saham Adaro hari ini net sell kayaknya ya. Coba kita cek untuk Adaro hari ini asingnya. Adaro net sell ya, net sell cukup banyak 18,4 M ya. Jadi perlu hati-hati untuk besok saham Adaro, ada kemungkinan belum bisa breakout ya. Ya, perhatikan aja level ini, kalau misal besok nggak bisa breakout di atas 3.710 ya ada kemungkinan koreksi turun dulu ya, dan konsolidasi di range area 3.490 sampai 3.710 ya. Kalau udah di sini sih nanggung, mending nunggu breakout aja ya, dan pastikan itu breakout untuk saham Adaro, bukan cuma lewat aja. Mending apakah bisa breakout ya, sepertinya gimana ya untuk saham Adaro, mungkin besok kalaupun breakout ya amannya nunggu breakout aja di atas 3.710. Tapi kalau menurut saya sih untuk Adaro cenderung koreksi turun dulu ya untuk saham Adaro, kemungkinan sih seperti itu. Dan kalau mau masuk buat swing ya siapa tahu kalau Adaro bisa turun ke area sini ya, cuman kita nggak tahu juga, mengingat ini juga menjelang window dressing untuk di IHSG. Oke, itu untuk saham Adaro. Hati-hati, aslinya net sell cukup banyak, walaupun ini ada akumulasi juga, naiknya diakumulasi oleh CS ya, dan CS ini yang akumulasi CS
lokal ya. Jadi hari ini yang akumulasi itu CS lokal. Oke, itu untuk saham Adaro. Maka menurut saya sih besok kalau malah cenderung koreksi ya. Selanjutnya kita cek saham BP. Dan untuk saham BP, saham BP naik ya, untuk hari ini naik. Bentar. Naik dan berhasil breakout di atas resistennya ya. Apakah masih bisa naik lagi untuk saham BP? Dan untuk saham BP ini untuk harganya disetir oleh siapa ya? Kok lupa saya. Disetir sama II ya, masih disetir sama II untuk harganya. Saya ingat waktu itu pas BP harganya di 50 ya, II terus ini yang akumulasi. Dan untuk hari ini II-nya masih net band 65,1 M dan yang jualan CP, FS, AK, INTS ya. Yang jualan sebenarnya banyak, yang akumulasi cuma satu, ya cuman ini aja yang banyak sih II. Net band 65, kemudian II ini yang jaga harga di saham BP. Kalau kita cek dari tanggal 14 untuk II udah net B lagi 400-an M, ini cukup gede ya, diakumulasi terus sama II. Average di 148 ya, selama II-nya nggak jualan untuk saham BP itu ya nggak menutup kemungkinan naik ya. Itu untuk saham BP, kita lihat aja besok karena hari ini II-nya net band 65 M ya, besok tergantung II. Kalau II-nya belum jualan untuk saham BP ya nggak menutup kemungkinan masih naik ya. Jadi seperti itu untuk saham BP, tetap disclaimer kalau turun supportnya di area sini 154, 153 itu area support untuk BP saat ini. Untuk asingnya hari ini di saham BP, asingnya net sell ya, net sell cuman nggak net sell, untuk asingnya net sell. BK, YU, AK jualan, yang masuk ada CS, DB untuk asingnya. Setelah keseluruhan, oh ini dari tanggal 14 ya, sorry. Untuk hari ini aslinya tanggal 21 net sell ya, net sell juga ya. AK, YU, BK jualan asing. Dan yang masuk hari ini CSDB, cuman nggak banyak-banyak banget. Setelah keseluruhan di akumulasi oleh II, selama II-nya nggak jualan ya ada kemungkinan naik. Kalau kita cek dari tadi dari tanggal 14 juga II masih terus naik. Oke, itu untuk saham BP kemungkinan sih masih bisa naik selama II-nya nggak jualan. Perhatikan saya level ini kalau turun supportnya di 153, semoga nggak jebol supaya bisa naik. Oke, itu untuk saham BP. Oke, untuk selanjutnya kita cek saham ITMG, dan untuk saham ITMG hari ini juga naik ya, naik 3% lebih ya. Cuman di sini untuk chart ITMG masih error di sini ya. Kita cek aja di sini, coba untuk ITMG hari ini naik ke harga 39.750 ya, berarti udah nutup gap yang di atas ini, udah ketutup gapnya. Kira-kira besok gimana? Tapi yang di area sini yang pas tanggal 9 November gapnya belum ketutup ya, pas tanggal 9-10 November gapnya belum ketutup, jadi ya nggak menutup kemungkinan untuk ITMG ke area sini sih ya. Untuk resisten terdekatnya itu di area 41 ribuan, 41.750 ya, itu area resisten ITMG selanjutnya kalau besok masih naik. Kalau kita cek transaksi ITMG untuk hari ini, ITMG hari ini tanggal 21 November secara keseluruhan emang ada akumulasi ZP, KZ, YU ya. Asing mulai masuk lagi di saham ITMG dan asingnya murni beli ya, nggak ada asing yang jualan hari ini di saham ITMG, beli semua. ZP, KZ, YU, BK, CC, AK, CS, KK versi asing masuk. Nah, yang paling banyak ZP 30M, kemudian KZ 22M. Untuk lokalnya yang jualan ada PD, YP, MG. Jadi kemungkinan untuk ITMG sih ya harusnya masih bisa naik lagi ya, paling enggak nutup gap di area sini ya. Di sini kan ada gap dan juga yang belum ketutup pas tanggal 10 ya, 9-10 November. Oke, kemungkinan seperti itu untuk ITMG, masih ada kemungkinan naik ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Apakah bisa naik lagi ke atas 40, ke area 46.000 kalau untuk ITMG? Kalau itu ya tergantung ke depannya nanti ya.
Tergantung harga call. Kalau harga call masih konsisten di atas ya nggak menutup kemungkinan bisa breakout. Tapi kalau harga call malah cenderung koreksi dan turun, nah itu menjadi apa ya, ya tantangan tersendiri untuk ITMG. Oke, itu untuk saham ITMG. Tapi untuk window dressing ya mudah-mudahan paling nggak bisa nutup gap di area sini ke area 41 42 ribuan, 41 ribuan. Selanjutnya kita cek saham Dewa. Dan untuk saham Dewa hari ini gagal breakout ya. Tadi open gap atas, langsung open gap atas. Jadi untuk Dewa tadi open di 60, tapi langsung di bawah turun ya. Jadi belum berhasil breakout secara teknikal. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek transaksi Dewa untuk hari ini. Untuk Dewa hari ini tanggal 21 November secara keseluruhan sih untuk ya lebih banyak yang jualan ya. Jadi bisa kita katakan untuk Dewa hari ini di distribusi. Yang jadi market maker utamanya BRCP, keduanya net sell cukup banyak ya, kemungkinan dua broker ini yang bikin Dewa hari ini turun. Dan untuk Dewa juga untuk hari ini belum ada yang akumulasi. Kalau kita cek dari tanggal 14, untuk saham Dewa kita cek dari tanggal 14 juga belum ada yang akumulasi cukup banyak ya. YP aja ini yang masuk 3,6 M, cuman untuk YP ya cenderung trading karena valuasinya 12,1 dan average-nya di 58, berarti posisi saat ini floating profit dikit sekali, cuman 1 poin nggak nyampe ya. Kemungkinan sih untuk besok untuk Dewa ya harganya mungkin masih konsolidasi dulu. Kalau belum bisa breakout di atas 60 ya bisa turun sampai area 56, area 60 itu area range konsolidasinya untuk Dewa kalau belum bisa breakout di atas 60. Oke, itu untuk saham Dewa. Untuk besok sih cenderung turun ya, apalagi kalau masih sepi juga untuk saham Dewa ya. Kemungkinan akan seperti itu. Hari ini sih liquid, cuman karena Dewa itu market cap-nya nggak gede-gede banget ya. Ya seperti ini untuk saham Dewa. Kalau ada yang minat, saran saya jangan pakai duit yang gede-gede ya kalau mau masuk di saham gorengan seperti Dewa. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini ya belum bisa breakout juga ya. Mencoba breakout tadi sempat tembus resistennya. Sempat ke area 2000 cuman turun lagi close di 1960. Udah 3 hari mencoba breakout gagal. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi Antam hari ini dulu. Hari ini Antam tanggal 21 November secara keseluruhan di distribusi ini malahan sama BK. BK net sell 11M, kemudian YU net sell 8M ya, dan mereka asing, jadi asingnya net sell hari ini di saham Antam, dan yang masih masuk di saham Antam ada KKYP. YP ya yang masuk di saham Antam. Kalau kita cek dari 3 hari kerja, berarti dari tanggal 17 ya. Kalau kita cek dari tanggal 17 untuk saham Antam secara keseluruhan didistribusi ya, ini distribusi sama BK, YJ, AG, AE. Lebih banyak yang jualan lah, intinya seperti itu untuk saham Antam dalam tiga hari market buka ini ya, 1, 2, 3 dari tanggal 17 lebih banyak yang jualan. Jadi kemungkinan untuk saham Antam sih ya mungkin akan konsolidasi dulu di sini ya selama belum bisa breakout di atas 1990. Oke, itu untuk saham Antam ya. Di sini sih ada gap down yang belum ketutup, di sini juga ada gap up yang belum ketutup. Ya bagusnya untuk saham Antam itu turun dulu nutup gap di area sini ya, mungkin sampai support 1905 kemudian mantul naik baru bullish ya. Bagusnya seperti itu untuk saham Antam, tapi ya kita lihat aja besok. Untuk 3 hari terakhir ini sih cenderung lebih banyak yang jualan untuk saham Antam, jadi mending yang belum punya posisi mending wait and see aja. Kalau mau average down ya jangan buru-buru, mending tunggu di bawah ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Dan untuk saham MDKA hari ini turun 0,9% ke harga 4.370 ya. Kira-kira besok gimana? Untuk aslinya sih net buy ya. Tadi kita cek untuk MDKA hari ini aslinya net buy. Yang masuk untuk asingnya hari ini di saham MDKA untuk hari ini tanggal 21 November untuk MDKA asingnya yang masuk ada ZP, AK, BK ya. Jadi asingnya masuk cukup banyak hari ini di saham MDKA. Secara keseluruhan sih ya lebih banyak yang jualan ya sebenarnya kalau kita jumlah ini.
ya hampir sama lah ya. Untuk CS-nya murni distribusi hari ini di MTKA, CS net sell 16M, valuasinya juga 16M, kemungkinan CS ini ya yang bikin MTKA turun, dan CS-nya itu CS lokal tapi ya, yang distribusi lokal hari ini di saham MTKA. Yang di market maker utamanya AK, BKZP, ketiganya masih net buy. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan untuk saham MTKA masih ada kemungkinan naik ya. Ya, jadi kemungkinan MDKA seperti itu. Kalaupun turun supportnya ya di area sini 4.290. Mudah-mudahan untuk MDKA nggak breakdown di bawah support ya. Kalau masih naik resistennya ya masih di sini 4.570 breakout. Di atas itu ada kemungkinan naik lagi. Oke, itu untuk sama MDKA tetap disclaimer. Di sini sih ada gap up juga ya, agak pas-pas juga. Kalau turun perhatikan level ini kalau mau spekulasi buy ya 4.280. Ini supportnya. Selanjutnya kita cek saham BRPT. Untuk BRPT hari ini masih enggak gerak ya. Opennya itu sama harga pembukaannya di 825, close-nya juga di 825, walaupun secara keseluruhan untuk MTK masih di surplus 0,6% tipis. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi BRPT hari ini? Untuk BRPT hari ini tanggal 21 November secara keseluruhan di distribusi YP net sell 2,9, lebih banyak yang jualan hari ini di saham MTKA, yang jadi market maker utamanya TP. TP-nya cuma net buy 260 juta aja, jadi cenderung trading untuk BRPT, untuk TP di saham BRPT. Kemungkinan harganya masih konsolidasi ya kalau menurut saya di range area 800 sampai 870. Kemungkinan besok harganya nggak kemana-mana, kemungkinan nggak terlalu volatile untuk BRPT besok. Coba kita cek dalam 1 minggu terakhir, kita cek dari tanggal 14 untuk BRPT. Dari tanggal 14 sih didistribusi oleh DX, kemudian yang masuk ada ZPAK. Kalau kita cek dari tanggal 14 aslinya net buy ya, jadi mudah-mudahan untuk BRPT yang nggak lama lagi bisa breakout di atas 870 ya, paling enggak harusnya ya, harapannya window dressing ini bisa breakout di atas 870. Tapi untuk besok cenderung konsolidasi dulu ya, mungkin bisa jadi untuk BRPT besok ya harganya nggak kemana-mana di area sini, di range area 810 sampai 845. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham Pico. Dan untuk saham Pico hari ini turun ya, gagal breakout kemarin, hari ini juga langsung ARB. Kira-kira apa ada yang nampung? Dan untuk saham Pico ini disetir MG dan YP ya kalau nggak salah. Coba kita cek untuk Pico hari ini. Pico hari ini tanggal 21 November, MG-nya jualan ya. Pantas untuk Pico ARB, MG-nya jualan 5M, distribusi 5M, dan yang nampung BQ. Kalau kita cek dari tanggal 14, untuk MG udah jualan 9,5M. Dari tanggal 14 dan di market maker itu BQ dan MG loh. Jadi MG-nya net sell 95, BQ net bell 5,4, average di 472 untuk BQ-nya. 472 floating pro loss ya, 472 cukup di atas sini. Di area resisten untuk average-nya Pico ya, di area 472. Floating loss sekitar 40 poin, karena hari ini MG-nya distribusi cukup banyak 5M, dan BQ cuma nampung 2M-an aja, jadi kemungkinan untuk besok masih cenderung dibuka merah dulu untuk saham Pico. Apakah ARB ya? Mudah-mudahan enggak ya, soalnya ditampung oleh BQ, dan BQ ini merupakan ya market maker utama sebenarnya di saham
Pico ya. Hari ini juga yang jadi market maker utamanya juga BQ dan MG. BQ-nya cuma nampung 2,3 M aja. Yang bikin ARB ya MG. Kemungkinan sih untuk besok masih cenderung akan dibuka merah dulu untuk saham Pico. Tapi next harusnya ada momen untuk technical rebound ya, mengingat untuk BQ-nya masih punya posisi di saham Pico